Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin, amma ba'd. Para jamaah salikin muridin, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita meneruskan di akhir-akhir dari kitab Risalatul Mu'awanah yang sekarang topiknya tentang sabar. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyya bi ulumiyya fi darin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bis-sabr, dan hendaklah kita semua senantiasa bersabar. Fa innahu malakul amr, karena kesabaran itu adalah pengendali dari semua urusan. Diuji sabar, naik pangkat sabar, rezeki kurang sabar, ya, anak goda sabar, tapi harus tetap didoakan. Fa innaka malakul amr, karena sabar itu penghulu kendali dari semua urusan. Kalau nggak sabar, bubar. Wala budalaka, maka tidak boleh, artinya pasti kepadamu, minhu, dari kesabaran itu, madun tafi hadadidar, selama kamu masih di dunia ini. Resep dari resep adalah sabar. Obat dari segala obat adalah sabar. Sekolah dari segala sekolah sabar. Karena sabar itu tidak akan diberi ijazah di dunia. Oh, saya sudah sabar, ini sudah S3 sabar, enggak ada. Karena setelah S2, S3 selesai. Anak sekolah selesai, sabar. Sudah punya menantu, nanti digoda, sabar. Begitu juga ada cucu sabar. Jadi sabar itu adalah surmur tanpa batas, ya, laut tanpa pantai. Semua itu adalah harus sabar. Sumur tanpa dasar, ya, laut tanpa pantai, artinya nggak ada batasnya, harus sabar. Wa huwa minal akhlaqil karimah, karena sabar itu adalah wujud dari akhlakul karimah wal fadail, dan penuh dengan keutamaan-keutamaan al-azimah yang sangat besar. Lek sabaro engko subur, orang Jawa gitu kan. Lek sabar subur, ya, kalau nggak sabar bubar. Itu kan dulu kan orang tua mengatakan seperti itu. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina musta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan pada Allah dengan kesabaran dan dengan melakukan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Di dalam surat Al-Baqarah 153. Wa qala Allahu aidan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan di antara mereka para pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar. Pemerintah lihat rakyatnya harus sabar.
Ketua umum melihat pengurus anak-anak buahnya harus sabar. Tidak boleh putus asa. Bupati, gubernur, kiai melihat murid-muridnya juga harus sabar. Tidak boleh putus asa. Itulah cara Allah untuk memberi petunjuk bagi seorang pemimpin, caranya dengan sabar. Wa qala ta'ala A'udzubillahi minasyaitonir rajim innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang bersabar dan dicukupkan pahala, mereka itu akan mendapatkan bighairi hisab, pahala tanpa hisab, tanpa batas. Karena sabar itu seperti saya katakan tadi adalah laut tak bertepi, sumur tanpa dasar. Jadi Bapak Ibu sekalian masuk sumur, tidak ada dasarnya, terus mengarungi laut terus, nggak ada pinggirnya, nggak ada pantainya, karena memang setiap etapa hidup itu harus sabar. Apa saja. Sehingga Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru amiru junudil mu'minin. Sabar itu komandannya tentara bagi orang yang beriman. Jadi kalau orang tidak sabar berarti imannya diragukan. Orang yang tidak menerima apapun ujian Allah berarti dia tidak diyakini keimanannya pada Allah. Karena harus sabar kuncinya. Wa qala Rasulullah aidan fis sabri ala takrahu. Dalam kesabaran itu terhadap suatu apa yang kamu tidak sukai. Apa saja yang kamu tidak suka, sabar. Jangan langsung nyeloteh, langsung ngomel, maaf, langsung gerutu. Sabar. Ya. Karena dia itu khairun kasirun. Karena di balik kesabaran itu pasti ada kebaikan yang banyak. Itu Bapak sekalian ya, khususnya kita semua yang masih punya tanggungan anak, tanggungan cucu, tanggungan kerja, tidak disukai atasan, dipindahkan atasan misalkan ya, yang mau menjelang apa itu pensiun, ya sabar, ya tidak usah takut, innallaha ma'ana. Karena dengan kesabaran itu khairun kasirun, akan terdapat kebaikan yang sangat banyak. Wa qala Nabiyyu li Ibni Abbas, Nabi pernah berkata kepada Sayyidina Abbas, wa'lam anan nasru ma'as sabr. Ketahuilah bahwa pertolongan itu menyertai kesabaran. Gimana orang mau sukses kalau tidak sabar? Bagaimana orang itu akan tahan induran di dalam mentalnya kalau dia tidak sabar? Karena itu pertolongan itu an-nasru ma'as sabr. Kesabaran, pertolongan itu akan datang hanya dengan kesabaran. Wa annal faraja ma'al qurb, dan kelapangan dada itu juga bisa dihilangkan sehingga menghilangkan kesusahan. Apa? Dari kesabaran. Coba panjenengan kita semua, apa saja ada masalah nggak sabar, kira-kira dada kita itu gembrubuk nggak Bu? Rasanya tuh ingin marah kepada siapa nggak jelas, padahal sedang ini diuji oleh Allah. Karena itu orang yang sabar adalah wa annal faraja ma'al qurb, dengan kesabaran dia akan melapangkan dadanya dari sebuah kesusahan. Wa ma'al usri yusron, karena sesungguhnya dengan kesabaran itu akan melahirkan kemudahan setelah ada kesulitan.
Ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahasa Jawa itu kan gitu kan, nduk lele, mbok sing sabar. Nah, gitu kan? Orang tua kita dulu kan gitu. Ya, ada kekurangan, ya mbok sing sabar. Nduk lele, sing sabar toh. Nah, itu wah panas, ngentang-ngentang di tengah hari. Orang tua kita mengatakan mbok sing sabar, langsung ces kayak dingin. Ya, padahal masalah sebelumnya itu begitu membungkak, banyak. Tapi begitu orang tua kita lapor kepada orang tua, ibu ngeten. Ya mbok sing sabar. Nah, kalimat sabar itu kalimat magnet yang luar biasa, langsung meleremkan semua masalah-masalah yang begitu berat. Karena magnetnya, dahsyatnya kalimat sabar, as-sabru, sehingga Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Allah hanya bersama dengan orang yang sabar. Terima kasih Bapak sekalian, semoga kita termasuk orang min ahli sabar. Amin ya rabbal alamin. Wa'lam, ketahuilah anna sa'ada mauqufatun, bahwa kebahagiaan itu sangat tergantung ala husulil qurbi minallah, tergantung seberapa orang itu dekat dengan Allah. Itu anna sa'ada mauqufatun ala husulil qurbi minallah. Semakin orang dekat dengan Allah, semakin dia akan bahagia. Semakin menjalankan muraqabah wa muqarrabah fil qawli wa fi'lin wa dhatin wa sifatin, dia akan bahagia. Apapun keadaan, apapun status, dan apapun kondisi yang dilakukan oleh seseorang hamba, semakin dekat dengan Allah, semakin dia bahagia. Wa khusulahu mauqufun ala ittiba'il haq, dan kedekatan diri dengan Allah tergantung bagaimana kita mengikuti kebenaran. Ya, kira-kira ini muqarrabah. Muqarrabah akan melahirkan mahabbah. Al-mahabbatu asasul ma'rifat. Orang yang mahabbah itu akan menjadikan dirinya itu ma'rifatullah. Dan orang yang mahabbah itu adalah orang yang qurubah, orang yang dekat dengan Allah. Wajtina bibalti abadan, dan dia menjauhi kebatilan secara terus menerus. Setiap ada kejelekan kita tinggalkan. Wa nafsu mahbulatun bi asli fitratiha ala karahatil haq. Nafsu sebagai tabiat pada dasarnya adalah untuk membenci kebenaran. Itu nafsu. Karena itu ada nafsu lawamah, nafsu natiqah yang ada di dalam diri kita. Kalau nafsu itu berarti nafsu amarah bisu. Kalau nafsu yang kita ikuti berarti kita diminta untuk hal yang jelek. Wal maili ilal batil, dan condong juga kepada kebatilan kalau kita nafsu. Dan nafsu adalah sumber fasad, bukan sumber sa'adah. Nafsu itu sumber kehancuran, bukan sumber kebahagiaan. Fala yazadu man hamuhu tahsilul sa'adah, maka tidak henti-hentinya orang yang resah dirinya guna menghasilkan sa'adah fi hajatin ila sabr, dalam suatu kebutuhan melalui dengan kesabaran. Artinya kalau tidak sabar, dia adalah resah. Tapi kalau kita sabar, kita sa'adah, kita akan bahagia. Tarotan bihamlin nafsi ala ittibal haq, sekali waktu dengan mendorong nafsu untuk mengikuti kebenaran. Karena nafsu juga bisa didorong, nafsu ibadah. Bapak Ibu sekalian, coba
yang sudah seperti panjenengan kita, sudah umroh 5 kali, ayo umroh bareng. Nggak ada yang nolak, apalagi ada bayarnya separuh, bayarnya dibayarin, nggak ada yang itu nafsu juga, itu loh. Jadi nafsu pun juga bisa untuk sesuatu kebaikan. Nah karena itu disitulah selain nafsu ada keikhlasan. Di dalam ibadah itu ada ikhlas. Wa ukhra bihamliha ala istinabil batil, dan di lain waktu dengan mendorong nafsu untuk menjauhi kebatilan. Bisa juga. Anti sama kebenaran, anti sama kemaksiatan juga ada. Karena itu marra aminkum mungkaran fal yughayir biyadi. Pokok setiap ada kemungkaran dilawan. Nah, itu juga nafsu yang positif. Karena itu nafsu itu harus dikendalikan. Nafsu itu menurut di dalam Tajul Arus itu harus bahasa Jawanya dicincang ya. Dicincang itu dicincang itu ditali ya, tapi tidak dilepas mengembara, tapi saat tertentu ditarik. Yaitu cara untuk mengendalikan nafsu. Wasabru ala arba'atin aksamin. Artinya tadi dalam hal nafsu dan sebagainya itu harus sabar. Kalau nafsu tok itu al-fasad. Tapi kalau mengendalikan nafsu dan kita sabar as-sa'adah, kita akan bisa bahagia. Lah sabar itu ada berapa? Wasobru ala arba'atin aksamin. Sabar itu terdiri dari 4 jenis. Awwaluha sabru ala ta'at. Yang pertama sabar dalam hal ketaatan pada Allah. Bapak sholat malam, kira-kira itu buah sabar nggak? Sabar. Rajin membaca Quran, buah dari sabar nggak? Buah dari sabar. Dari taat pun kita membutuhkan kesabaran. Tanpa kesabaran maka kita tidak bisa menjalani taat, tidak bisa melakukan ibadah-ibadah. Wa yahsulu batinan bil ikhlas, dan jenis-jenis ini semuanya itu orang beribadah, orang sabar dalam beritaat itu adalah melahirkan fil batini bil ikhlas, pekerjaan batin, dan itu harus ikhlas. Wa khuduril qalbi fiha, dan kita harus menghadirkan hati kita dalam ketaatan itu. Tidak, Bapak Ibu sekalian, sholat tidak hadir, hatinya nggak hadir, tidak khudu, tidak khusyuk, tidak khudu. Coba, kira-kira sabar nggak? Maunya tetap cepat segera salam kan? Iya atau iya, Ibu Bapak? Kalau kita sholat itu tidak sabar, kira-kira langsung Allahu Akbar, Assalamualaikum, kanan kiri kan? Maunya begitu. Karena itu di dalam taat fil ibadah, yaitu qalbun fiha fi khudur, hatinya harus hadir, dan itu karena harus sabar di dalam menjalankan. Wa zahiran biluzumiyah wa dawami 'alaiha. Taat tidak sabar dalam ketaatan itu secara lahir, zahiran biluzumiha, harus melazimkan ad-dawam, terus menerus, 'alaiha, yaitu melanggengkan taat di dalam hal ketaatan. Coba Bapak sekalian, 1 kali tidak sholat malam, 2 kali tidak sholat malam, 3 kali tidak sholat malam, akhirnya nggak sholat malam kan? Betul? Karena tidak sabar. Coba kalau panjenengan sabar sholat malam tiap hari, akan melahirkan wa khusulul sa'adah, akan melahirkan sa'adah bahagia. Itu namanya lazzatu fil ibadah. Sudah mulai merasakan nikmatnya, lezatnya beribadah. Lazzatul munajah fil laili. Jadi lezatnya munajat pada Allah di malam-malam hari.
Karena apa? As-sabru. Kalau tidak sabar, tidur lagi ketika sudah bangun. Masih banyak ibu begitu ya? Insya Allah tidak ya. Jamaah ngaji kolbu kalau bangun jam 2, jam 3 langsung wudu, bukan tidur lagi ya. Lagunya apa itu tadi? Bangun tidur lagi, itu kan ada lagunya siapa itu ya. Wadubia ya, alaya artinya didawamkan. Wadukhuli fiha binasotin, dan dia masuk di dalam ketaatan binasotin dengan semangat. Betul? Ibu-ibu betul? Bapak? Kalau sabar sholat malam kan apa? Penuh dengan nasotin, penuh dengan semangat kan? Wal ityani biha, berupa apa? Janji atas perbuatan ketaatan kita. Allah tahu, karena Allah tahu, Allah berjanji, lah kita menjalankan. Ala wajhi minat thawabi ajilan wa ajilan, berupa pahala yang disegerakan di dunia dan pahala nanti di akhirat. Itulah orang yang sabar dalam taat, dan ini akan melahirkan sa'adatu fid dharain, sa'adah bahagia di dunia dan di akhirat. Wa man lazimas sabr ala hadzal wajhi, dan siapa saja yang menetapi kesabaran dengan atas cara ini, wasala ila maqamil qurbi, maka dia akan sampai pada wusul ilallah fi maqamil qurbi, yaitu orang yang paling dekat dengan Allah. Kok kita panjenengan sudah asik dengan sholat malam, merasakan nikmatnya, dan kita lakukan secara mutawamah, maka itu berarti kita sudah sabar dalam beribadah. Ini disebut dengan ila maqamil qurbi, orang yang sudah dekat dengan Allah. Karena sudah ada dzauq, rasa dekat dengan Allah itu nikmat. Syauq, kita rindu dengan perbuatan-perbuatan baik, khususnya misalkan sholat malam. Wa hunaka yajudu fi ta'at, dan disinilah ia mendapatkan dalam hal melakukan taat minal halawah, madunya itu kelihatan, madunya itu dirasakan, nikmat sekali. Walladati, dan lezatnya. Makanan itu kan bukan urusan tempat. Makanan itu kan urusan lezat. Jenengan makan di pinggir ya, di pinggir sungai ya. Kalau saya di Sidoarjo itu makan apa ya, kerang kecil itu apa ya, nah, pokoknya itu kupang, lontong kupang. Tempatnya di pinggir sungai ya, timbuduran ke kanan, enaknya bukan main, harganya murah. Nah, yang penting ibadah itu lezat itu. Meskipun di musolanya sendiri, meskipun tidak orang ada yang tahu, lezat. Itu cara untuk mengetahui apakah kita itu sabar dalam taat adalah apakah kita sudah memiliki lezatu wal halawatu fil ibadah wal unsi, dan juga merasa nyaman. Enak banget ya. Roh-roh subuh, tahu-tahu sudah subuh. Nah, itu nikmat. Zikir, nikmat. Ya, malayu sawafu, berupa sesuatu yang tidak bisa gambarkan. Indahnya beribadah itu tidak bisa digambarkan. Nah, wayam bagi liman khasolal hadal amr, wayam bagi, dan siapapun yang sudah mendapatkan ini sayukjanya, liman khasolah, orang yang sudah mendapatkan status qurbi minallah itu ya, hadal amru, di dalam hal perkara ini tingkatan yang dekat dengan Allah, Allah yaskunu ilahi dunallah,
hendaknya tidak ada yang dapat menenangkan dirinya ilaihi, artinya di dalam menenangkan sa'adah dirinya itu dunallah, kecuali dekat dengan Allah. Itu yang pertama ya, sabar dalam beribadah. Sekarang satu lagi, yang kedua, wathaniyah as-sabru anil ma'asi. Yang kedua, sabar di dalam melawan kemaksiatan. Karena kita melihat kemungkaran, kemaksiatan juga harus sabar. Kalau tidak sabar, kita ikut tergelincir. Wa yaqsulu dhahiran bistinabiha. Caranya agar kita sabar dalam hal secara dhahir melawan maksiat itu adalah menjauhi seluruh kemaksiatan. Wal bu'ti an madhanniha, dan menjauhi dari tempat-tempat yang diduga penuh dengan kemaksiatan. Kalau temannya banyak maksiat, ya ikut. Rumahnya dekat dunia malam, akan ikut. Karena itu cari rumah-rumah yang dekat masjid, yang dekat dengan musola, yang dekat dengan pondok, itu indah. Ya, Bapak sekalian ya. Li'anna awwal dzambi khatrah, karena sesungguhnya dosa itu diawali dari khotroh, lintasan. Coba membayangkan maksiat itu sudah nikmat juga. Lah, lama-lama akan menjalani maksiat. Karena li'anna awalul maksiat awalul dzambi fahuwa khotroh, lintasan di dalam. Lah, lintasan di hati, begitu kita ada godaan maksiat langsung istighfar. Itu langsung dikendalikan tadi. Demikian Bapak Ibu sekalian, moga-moga kita bisa menjalani semua. Satu lagi ya, yang ketiga, ini ada 4 ya, ada 4, satu lagi yang 4 terakhir, insya Allah Kamis depan. Tiga adalah sabar untuk mengingat dosa. Ya Allah, dosaku kok akeh men ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni ya Allah, kalau tidak saya rugi ya Allah. Nangis dosanya yang lama nadam, bakok, disesali, dan dia menangis. Itu cara untuk sabar dalam hal mengingat dosa. Fa in kana yaqsuru bi khaufun aw nadamun, lalu dapat dihasilkan dengan mengingat dosa itu dengan cara takut, khaufun aw nadamun, takut dan cara menyesal. Bahkan ditambah wa baqo, dan nangis, wa hasanun, maka itu baik. Jadi jangan bangga dengan dosanya masa lalu tapi tidak disesali. Ya, siapa orang yang tidak punya dosa masa lalu? Semua ada. Karena itu harus nyesel. Wa illa qatra fatarkuhu aksanun, maka juga boleh meninggalkan masa lalu, itu harus ditinggalkan. Sudah, sekarang lihat depan, sekarang lihat akhirat. Dulu di dunia, dulu masa lalu kita banyak yang kelam. Karena itulah sering saya katakan, lebih baik mantan korak jadi kori daripada dulunya kori sekarang korak. Ya, bukan tidak apa-apa, harus begitu. Dulu boleh buwedik. Ya, ini orang Tulungagung tuh bedik banget itu, nawakal itu. Tapi ujungnya jadi orang baik, itu jauh lebih baik. Wa yaf'alu ala hadza sabr, dan dapat membangkitkan untuk bersabar jenis itu adalah tadzakuru ma'adullah bima bihi alaihil ma'asi, ialah mengingat sesuatu yang Allah akan mengancam atas pekerjaan maksiat itu. Alal ma'asi, ingat loh, itu dosa saya dulu banyak, karena itu nangis di tengah malam minta ampun, sholat taubat. Minal iqabi ajilan wa ajilan, berupa siksaan yang disegerakan atau nanti di akhirat.
Karena itu harus taubat, istighfar. Wa man awadhaba ala sabri ala hadil wajhi, dan siapa saja yang merutinkan sabar di dalam mengingat dosa itu, akramahullah, Allah justru akan mengakram, memuliakan orang seperti itu, biwujudil unfati, dengan mewujudkan sikap menyukai minal ma'asi kuliha, kemudian dia suka dalam arti tidak menyukai, ya, tidak menyukai maksiat lagi, kuliha keseluruhan. Wes, mulai hari ini kapok tenan aku seorang usah ke dunia itu, gitu ya, kira-kira gitu kan. Hatta yasiru dukhulun nar, hingga ia menjadikan beranggapan masuk neraka itu lebih remeh, annari ahwanu alaih, lebih remeh, minal irtikabi adnaha, daripada mengerjakan kemaksiatan yang paling rendah. Jadi dia menjadikan, karena neraka itu hasil dari apa? Maksiat, maka dia katakan, lah, neraka itu kecil, asal saya tidak maksiat, kira-kira kan gitu. Lah, kalau kita tidak maksiat, insya Allah tidak ada neraka. Nah, ini maksudnya dari hatta yasiru dukhulin nar ahwanu alaihi minartika bi'adnaha, yaitu daripada mengerjakan kemaksiatan yang paling rendah. Artinya kita menjaga betul jangan sampai menjalani maksiat meskipun hal yang kecil. Demikian, terima kasih. Semoga Allah meridhoi, membimbing kita untuk kita bisa sabar, yang dalam sementara ini adalah sabar dalam taat, sabar yang kedua sabar di dalam maksiat, sabar dalam mengingat dosa. Nah, yang keempat, pada saatnya kita akan bicara sabar terhadap ujian yang kita tidak sukai. Terima kasih. Akhul kalam, alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.